Hai guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Video kali ini adalah video spesial, di mana di video ini kami akan membahas request dari teman-teman. Mungkin belum semuanya request teman-teman kami bahas, tapi minimal kami sudah membahas sebagian ya. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan request bahasan tentang Dragon Ball, Boruto, Naruto, Marvel, dan One Punch Man, silahkan berikan hashtag request, lalu tuliskan request teman-teman di kolom komentar video ini. Kali ini kita akan bahas 5 request yang sudah diberikan oleh teman-teman kita. 5 request itu antara lain sebagai berikut. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Request pertama ini berasal dari teman kita dengan nama akun @saya_reuploader. Requestnya adalah, apa yang terjadi jika Saitama memukul dirinya sendiri dengan pukulan seriusnya? Terima kasih kepada @saya_reuploader yang telah mengajukan request ini. Saitama memang merupakan karakter dan kekuatan yang benar-benar overpower. Dengan latihan selama 3 tahun, berupa sit-up 100 kali, push-up 100 kali, squat 100 kali, dan lari 10 km, ditambah dengan tidak memakai AC, baik di kala musim panas dan dingin, benar-benar membuat Saitama mencapai potensi kekuatan yang hebat. Menurut Dr. Genus, Saitama telah berhasil mendobrak limiternya. Limiter inilah yang membatasi potensi manusia agar tidak menjadi gila. Hebatnya, Saitama berhasil mendobrak itu tanpa menjadi gila, tapi kehilangan rambutnya, dan satu hal yang penting yaitu kepuasan dan kesenangan. Saitama tidak bisa merasakan kepuasan dan kesenangan dalam bertempur, karena semua musuhnya bisa dengan mudah dikalahkannya. Jika bicara kekuatan, kalau kita lihat ketika Saitama melawan Boros, disebutkan kekuatan saat itu baru 1% dari total kekuatannya. Informasi ini kami dapat dari salah satu sumber. Itu pun sudah membuat Saitama mampu menghancurkan tanah di bulan ketika dia melompat dari bulan ke bumi dengan kecepatan 90% kecepatan cahaya atau sekitar 266.000 km per detik. Sebagai perbandingan, kecepatan pesawat ulang-alik yang merupakan pesawat tercepat saat ini adalah 28.000 km per jam. Itu setara dengan 7,8 km per detik. Bahkan, kecepatan pesawat ulang-alik tidak mencapai 1% dari kecepatan Saitama. Jika kecepatannya saja sudah luar biasa, apalagi kekuatannya. Pertanyaannya, jika Saitama melakukan serius punch kepada dirinya sendiri, apa yang akan terjadi? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu tahu jika Saitama tidak hanya memiliki kekuatan dan kecepatan yang luar biasa, tetapi juga daya tahan fisiknya. Inilah yang perlu dicatat. Fisik Saitama itu luar biasa kuat, sehingga dia sama sekali tidak perlu menutup celah ketika bertarung. Saitama dengan mudah membiarkan celah terbuka ketika melawan musuhnya. Itu membuat dia mudah sekali diserang dengan serangan fisik apapun. Dan tetap saja tidak terjadi apa-apa pada Saitama. Karena fisiknya juga luar biasa kuat untuk mengimbangi kekuatan dahsyatnya, maka jika Saitama memukul dirinya dengan serius punch, maka dirinya pun akan terpental, tapi tidak terjadi apa-apa pada tubuhnya. Itu jawaban menurut kami ya. Bahasan kedua ini adalah merupakan request dari @yogi_prasetyo. Teman kita ini menanyakan, kenapa Saitama tidak ingin dianggap sebagai pahlawan? Terima kasih kepada @yogi_prasetyo atas pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan ini, menurut kami, sebenarnya Saitama bukannya tidak mau dianggap pahlawan, tapi sebenarnya dia ingin dianggap pahlawan, sayangnya momennya selalu tidak tepat. Jika kita nonton atau baca kembali One Punch Man, sebenarnya Saitama itu bermimpi untuk menjadi pahlawan. Dia menganggap pahlawan sebagai hobi dan dia ingin diakui.
Ada 3 hal yang membuat dirinya jarang diakui sebagai pahlawan, walaupun telah mengalahkan musuh super kuat. Yang pertama, dirinya terlalu overpower. Saitama dengan mudahnya mengalahkan musuh tanpa perlu repot-repot bertarung. Seperti ketika dia melawan Deep Sea King. Dia memukul musuh dengan sekali pukul. Itu membuat penduduk menganggap bukan dianya yang terlalu kuat, tapi musuhnya yang terlalu lemah. Yang kedua, Saitama sering kehilangan momen pengakuan. Biasanya, Saitama melawan musuh ketika musuh itu sudah melawan banyak sekali hero. Ketika Saitama yang melawannya, orang menganggap musuh itu sudah melemah karena sudah melawan hero lainnya. Dan sering juga, ketika dia berhasil mengalahkan musuh, yang tampil malah sosok hero lain, seperti contohnya adalah King. King itu tidak memiliki kemampuan super apapun, tapi dia sangat beruntung. Padahal yang mengalahkan musuh itu Saitama, tapi saat itu dia ada di lokasi dan kebetulan dia yang muncul, sehingga dialah yang diakui sebagai pahlawan yang mengalahkan musuh itu. Yang ketiga, berhubung dengan bahasan pertama, karena Saitama sudah melewati limiternya, membuatnya seolah mati rasa. Dia seperti kehilangan hasrat dan ambisi. Itu juga yang membuatnya seolah tidak serius jadi pahlawan. Bahasan selanjutnya adalah request dari Adrian Sabil. Bang, kira-kira bagaimana jika yang melawan Delta bukan Naruto, tapi Sasuke? Apakah bisa memenangkan pertarungan lebih cepat dibandingkan saat Delta melawan Naruto? Terima kasih kepada Adrian Sabil atas requestnya. Untuk Delta, seperti yang kita tahu, dia sangatlah kuat. Delta ini adalah manusia full modifikasi, di mana seluruh tubuhnya adalah hasil modifikasi. Delta ini sudah seperti android. Jika dia mati, drone di punggungnya akan menyimpan seluruh ingatannya, lalu pergi ke markas Kara. Di markas itu, sudah ada 2 tubuh Delta lain yang seperti robot tanpa ingatan. Ketika drone itu menempel di suatu tempat khusus, ingatan Delta yang telah mati akan ditransfer ke tubuh barunya. Dan dia pun hidup kembali. Untuk pertarungan Delta dengan Naruto, memang sangat alot. Itu karena Naruto sengaja mengalah dan mengulur waktu untuk mendapatkan informasi lengkap tentang organisasi Kara dari Delta. Sebenarnya, jika Naruto mau, Naruto bisa mengalahkannya dengan cepat. Mengapa Naruto sampai harus mengulur waktu? Karena Naruto bukan ahli genjutsu dan tidak memiliki dojutsu Sharingan. Mengapa kami menyebutkan tentang Sharingan? Ini alasannya. Sharingan memiliki kemampuan unik, di mana jika seseorang sudah mencapai tahap penguasaan sampai level tertinggi, dia bisa mengorek informasi dari musuh hanya dengan menatap matanya saja. Inilah kelebihan Sasuke. Sasuke memiliki mata Sharingan level tertinggi. Ini pernah dia lakukan di arc Fushin dan Shino, di mana dia menatap mata seseorang, lalu dia mendapatkan semua informasi yang diinginkannya. Jika dia melawan Delta, Sasuke hanya perlu menatap mata Delta, maka seluruh informasi tentang Kara akan dia ketahui. Setelah itu, Sasuke bisa bertarung dan menghajar Delta dengan sangat cepat. Jadi betul, jika Sasuke melawan Delta, maka pertarungan akan lebih cepat dan efektif. Bahkan, bisa jadi Sasuke langsung tahu tentang fungsi drone di tubuh Delta, lalu menghancurkannya sebelum drone itu kabur. Bahasan ini berdasarkan pada request dari @iasmr. Requestnya adalah, mengapa Kakuzu bisa disebut abadi dan jutsu apa itu? Terima kasih kepada @iasmr atas pertanyaannya. Nama jutsu yang Kakuzu miliki untuk bisa tetap hidup lama dan hampir abadi adalah Jyongu. Kakuzu, shinobi Takigakure, mencuri jutsu terlarang ini dari desanya sebelum membelot dan menjadi pelarian. Dia dapat memaksimalkan manfaat benang hitam untuk menyembuhkan luka, menyambung tubuh, bahkan saraf dan otot-otot. Dengan jutsu ini, dia mengubah dirinya menjadi boneka yang ditambal sulam dengan jahitan benang hitamnya. Terbukti, Kakuzu dapat hidup abadi dengan mencuri jantung-jantung musuh
yang dikalahkannya. Dia masih hidup tanpa menjadi tua sejak zaman Hokage pertama bahkan Hokage kedua. Inilah jutsu keabadian ala Kakuzu. Yang Kakuzu perlukan untuk tetap hidup adalah jika sudah waktunya jantungnya melemah, dia tinggal mencari jantung pengganti. Atau jika jantungnya memang sudah dihancurkan ketika dia bertarung, dia tinggal cari penggantinya. Dalam tubuhnya, total ada 5 jantung. Jika diperlukan, keempat jantung akan keluar dan bisa menjelma jadi 4 boneka dengan masing-masing memiliki satu elemen alam. Bahasan kali ini berdasarkan request dari @habibur_rahmat, yang mana requestnya adalah membahas kemana Gododama Naruto. Terima kasih kepada @habibur_rahmat atas pertanyaannya. Perang dunia shinobi keempat berakhir dengan kekalahan Kaguya di tangan Naruto dan Sasuke yang adalah reinkarnasi Indra dan Ashura, sehingga memungkinkan kekuatan mereka berdua menjadi setara dengan Rikudo Sennin melalui penambahan jutsu baru setelah pertemuan mereka dengan kakek Rikudo. Terlihat bahwa Naruto dan Sasuke memiliki kekuatan baru yang sangat spesial, bahkan hampir setara dengan dewa. Kekuatan spesial yang dimiliki Naruto pada saat itu adalah Senjutsu Rikudo, ditambah dengan cakra para biju. Itulah sebabnya kenapa Naruto bisa mengaktifkan Gododamanya. Begitu pula dengan Sasuke yang terlihat pada saat yang bersamaan menggunakan Rinnegan yang sangat kuat. Hal ini masih menjadi misteri, di mana setelah tamatnya Naruto Shippuden, atau tepatnya selesai pertarungan antara Naruto dan Sasuke di lembah Shinobi. Naruto, yang sebelumnya bisa menggunakan Gododama seperti Rikudo Sennin, kini sudah tidak terlihat lagi. Entah sudah tidak bisa atau ia sengaja tidak menggunakannya. Hal ini menjadi kebingungan bagi kita semua. Banyak yang mengatakan bahwa Gododamanya habis setelah digunakan pada saat pertarungan melawan Kaguya. Pada awalnya, Gododama Naruto ada 9 buah, kemudian menjadi 8 buah karena yang satu berubah menjadi 1 tongkat. Kemudian berubah menjadi 7 buah karena tongkat Naruto bertambah 1, sehingga 1 bola Gododama pun dikeluarkan. Kemudian tinggal 6 buah dengan 3 tongkat, yang mana 3-tiganya itu dilakukan untuk penyegelan Uchiha Madara. Dan akhirnya ke-6 buah tersebut digunakan bersama Rasen Shuriken, sehingga dapat dikatakan bahwa Naruto sudah tidak punya Gododama lagi. Namun, asumsi seperti ini bisa dibilang fatal. Karena setelah kekalahan Kaguya, tepatnya pada saat Naruto dan Sasuke bertarung, Naruto masih bisa menggunakan Gododamanya, bahkan sekaligus dengan Kurama. Berbeda dengan sebelumnya, Kurama pada saat itu masih dalam tubuh Madara yang bertransformasi menjadi Kaguya. Asumsi kami, Gododama Naruto masih ada, tapi perlu diingat, Naruto sekarang sudah bertambah kuat luar biasa, di mana dia bisa mengalahkan Toneri dan Momoshiki Otsutsuki dengan cukup hebat tanpa perlu menggunakan Gododama, sehingga Naruto merasa tidak perlu mengaktifkannya. Alasan kami ini ada buktinya, yaitu ketika Naruto bertarung dengan Delta. Diperlihatkan Naruto masih bisa mengakses Rasengan Lava, yang hanya bisa dikeluarkan jika Naruto masih memiliki cakra 9 biju di tubuhnya. Ini membuktikan Naruto pun masih bisa mengeluarkan Gododama. Itulah 5 request yang telah kami jawab. Terima kasih kepada 5 akun yang telah mengajukan request ini. Semoga jawaban kami bisa memuaskan teman-teman. Untuk request lainnya, insya Allah akan kami bahas di lain kesempatan. Dan teman-teman lain, silahkan mengajukan request dengan memberikan hashtag request, lalu kemudian menyampaikan requestnya di kolom komentar kami. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih.